Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul dayyan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un wala fis sama' wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita adalah karena banyak nikmat yang kita terima selama hidup di dunia ini. Banyak yang Allah berikan kepada kita semua yang kita tidak minta. Jadi apapun yang kita terima hari ini itu banyak yang nggak minta sebetulnya. Tapi kadang kita suka stres ketika kita minta nggak dikasih, ya, betul ya. Nah, ucapan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Ya, kita mendengarkan saja sebetulnya. Saya hanya bisa mengisi di masjid di pagi hari ini, hanya menyampaikan saja. Tapi insya Allah apa yang saya sampaikan, karena dulu saya juga pernah ngaji, jadi dilengkapi dengan berbagai literatur, ya. Dan insya Allah tidak akan pernah memberikan pemahaman yang pada satu pemahaman. Kita sepakat dulu waktu saya ngisi kajian pagi di hari Ahad itu adalah kita bertoleransi kepada pemahaman-pemahaman yang ada. Karena kalau kita sudah fanatik pada satu pemahaman, nanti yang akan muncul adalah retaknya ukhuwah Islamiyah. Urusan ibadah pasea, cek bahasa Sunda namanya. Makanya apa yang saya sampaikan hari ini hanya membacakan. Memang untuk ahli usul fikih saya jauh, ya. Cuma bisa menyampaikan saja. Insya Allah mudah-mudahan syukur kita kepada Allah itu adalah kita hadir di majlis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita, Nabi besar, baginda kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, dan semoga kepada kita semua. Kita mari bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Hadirin berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan membahas terus perjalanan menuju kampung akhirat kita. Hidup di dunia ini semakin lama semakin gak enak. Kalimatnya begitu. Semakin usia bertambah, maka hidup ini gak akan enak. Yang enak itu adalah diberikan usia panjang, sehat walafiat, dan beribadah. Artinya bahwa kita di dunia ini hanya persimpangan saja. Diminta sama Allah, diberikan ujian supaya kita memanen atau kita mengumpulkan bekal kita pada saat kita akan melakukan perjalanan yang panjang menuju kampung akhirat. Kemarin kita sudah bahas sakaratul maut, ya. Kita akan lewati itu. Kita akan melewati perjalanan yang disebut alam barzah. Alam barzah itu di antara dunia dan akhirat. Kita tidur di situ.
Tapi tidurnya berbeda orang yang solih dan orang yang maksiat kepada Allah. Lalu kemarin kita diterangkan bagaimana yaumul ba'as. Jadi dibangkitkan pada saat ketika malaikat Israfil melakukan tugasnya. Tiupan pertama mengejutkan, tiupan kedua mematikan semua ya yang di jagat raya ini. Baru yang tiupan ketiga dibangkitkan di yaumul ba'as. Jadi orang itu pada bangun ya. Dan bangunnya orang yang solih, orang yang maksiat itu berbeda bangunnya. Kemarin sudah jelasin ya. Makanya alhamdulillah perjalanan ini harus jadi pelajaran sebetulnya. Maka kalimat yang sekarang materinya adalah keindahan pada saat ketika kita kumpul di padang mahsyar yang disebut yaumul hisab, yaitu di mana hari itu kita di hadapan Allah mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Namun sebelum ke situ, saya akan membacakan satu perbedaan pemahaman di masyarakat kita, bahwa ketika seseorang meninggal, kenapa ada orang tuh yang suka baca surat Yasin, kan gitu ya? Nah, kalau datang ada yang meninggal baca surat Yasin. Terus ada juga orang tuh yang pemahamannya pada saat ada orang yang meninggal cukup hanya mendoakan saja. Nah, ini dua hal yang berbeda. Sebetulnya ada dasarnya. Yang membedakan dasar itu adalah saling menguatkan dan saling melemahkan saja sebetulnya. Saya bacakan nih. Hadisnya riwayat oleh Abu Daud. Jadi hadisnya ada. Kalau orang ulama itu mengatakan kalau ngaji itu harus punya guru dan bersanad gitu maksudnya. Maksud bersanad itu kalimatnya apa yang diucapkan itu sanadnya kepada baginda Rasul. Siapapun ulamanya. Jadi kalau ulama itu mengatakan A itu apakah bersanad nggak kepada Rasul? Sanad itu runtutan gitu, sampai Rasul gitu. Nah itu yang harus ditanyakan oleh kita. Saya pernah ngaji di berbagai pemahaman sehingga saya tahu dari mana mereka mengambil. Nah sekarang pertanyaannya, apakah hadis itu sahih dan dhaif? Itu adalah ahli hadis. Cuma mereka pakai hadis ini gitu. Jadi hadirin berbahagia. Jangan ketika ada orang yang melakukan itu nggak ada dasarnya, ada dasarnya. Nah, kenapa orang-orang itu kalau sudah ada yang meninggal lalu datang ke keluarganya lalu membuka Al-Qur'an lalu baca surat Yasin, itu ada dalilnya. Dari Abu Daud ya, dari riwayat Abu Daud dari sahabat Maqal bin Yasar. Kita tidak terlepas bahwa hadis ini dhaif atau tidak. Tapi yang jelas ada dua pemahaman. An Sayyidina Maqbul bin Yasaid radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasul mengatakan Yasin qalbul Quran. Surat Yasin itu jantungnya Al-Qur'an. Kalau Al-Fatihah ummul Quran, ibunya Quran. Kalau Yasin itu qalbul Quran. Ini Rasulullah menyampaikan dalam hadis ini ya. Lalu Rasulullah mengatakan la yaqra'uha rajulun yuridullahi wad dar wal akhirah illa ghafarallahu lahu iqra'uha ala mautakum. Nah ini kalimatnya. Kata Rasulullah surat Yasin adalah pokok dari Al-Qur'an. Tidak dibaca oleh seseorang yang mengharapkan ridha Allah ya, kecuali diampuni dosanya. Jadi dijelaskan surat Yasin itu dibaca. Kalau kita tulus dan ikhlas membaca surat Yasin itu, maka Allah akan ampuni dosa. Jadi baca Yasin itu boleh malam Jumat, boleh hari lain, boleh kapan aja. Suratul Yasin itu menjadi satu surat yang diumumkan oleh Rasulullah dalam berbagai hadis terkait masalah surat tersebut. Seperti surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan ayat kursi, surat pendek Ruqyah, itu ada dalilnya. Makanya ada orang itu kalau nggak baca setiap pagi dan sore, mau tidur, tidak membaca surat yang pendek itu, rasanya ada yang kurang karena diperintah oleh Rasulullah. Nah, jadi yang membaca suratul Yasin itu diperintahkan. Yang membedakan kan waktunya aja. Ya. Nah, kalimatnya begini. Bacakanlah surat Yasin kepada orang meninggal di antara kalian. Jadi kalimat dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, ya,
ini saya sampaikan, inilah yang menjadi dasar kenapa orang kalau datang ke yang meninggal membaca surat Yasin. Dan kenapa rangkaian urutan zikir di tahlil yang 7 hari 3 hari itu pastikan baca surat Yasin. Ini dalilnya sebetulnya. Jadi bukan berarti tidak berdasar dalil. Yang membedakan adalah dalil ini disebutkan oleh pemahaman 2, hadisnya lemah, jadi nggak dipakai. Yang dipakainya adalah yang tidak membaca surat Yasin. Paham ya? Jadi kita mau yang mana nih? Ya mangga silakan, nanti pertanggungjawabkan di mata Allah SWT. Ya. Jadi gitu ya. Nah, seperti Imam Syafi'i rahimahullah ya, mazhab Syafi'i di Indonesia menyampaikan dalam kitabnya itu bahwa kalimatnya itu wa yustahabbu ayyuqra, bahwa disunahkan, sangat senang ya, disukakan itu orang membaca Al-Qur'an ya, ingda syai'un minal Qur'an wa in khatmul Qur'an ingdahu kana hasan ya. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah itu bahwa membaca Al-Qur'an apalagi sampai hatam itu adalah yang terbaik, yang lebih baik. Makanya di kampung saya kalau ada yang meninggal itu suka dibacakan ke mayit itu selama seminggu sampai hatam Quran itu. Ini sebetulnya Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i menyampaikan. Jadi apa ya? Wah, cuma nggak boleh. Kemarin sudah dibahas antara baca Quran di kuburan dan tidak. Sudahlah bertoleransi sekarang mah. Nggak ribut-ribut. Kalau capek ya. Semua bukan punya dasar. Yang penting punya keyakinan aja kita. Oh, saya punya keyakinan ini. Kayak saya contoh, maaf ya, saya melakukan kunut dan tidak kunut, 2 hal yang berbeda. Tapi saya udah clear. Kalau kunut ridho, kalau tidak kunut ridho. Ya kalau ada orang saya emang nggak bisa begitu, ya itu, ya antum yang gitu. Kalau saya enggak. Ada orang yang tahlilan saya hadir, ada orang yang nggak mau hadir. Kalau saya mah tetap hadir. Biarkan mereka mempertanggungjawabkan, saya mempertanggungjawabkan di mata Allah Subhanahu wa taala bahwa kita melakukan sesuatu itu yang penting ada dasarnya. Allah menyampaikan di dalam surat Ali Isra, surat 17 ayat 36 itu kalimatnya begini. Wala taqu ma laysa laka bihi ilmun, kata Allah itu. Janganlah kamu melakukan sesuatu itu tanpa dasar ilmu. Ini menandakan perintah Allah itu kita harus belajar. Ini kadang kita belajarnya aja suka apa yang kita lakukan sekarang, semua apa yang kita terima waktu SD. Benar gak? Waktu zaman SD, ku guru agama dipapatahan sholat. Waktu oleh guru agama SD dikasih tahu cara wudhu. Sampai sekarang kita ya pakai ya. Benar gak? Ini. Padahal masih banyak hasanah keilmuan yang lain yang harus kita pelajari. Makanya di setiap hari Ahad yang saya sampaikan ini adalah supaya kita tahu. Jadi gitu ya. Nah, berikutnya ada permasalahan pada saat ketika membaca Al-Quran di mata mayit, di depan mayit itu, atau setelah dia dikuburkan kita membaca Al-Quran. Permasalahan yang kedua, orang yang membaca Al-Quran di depan mayit itu lalu dia transfer pahalanya. Ya benar kan? Di masyarakat kita kan sudah pasti baca Quran. Setelah baca Quran itu, ya Allah semoga bacaan Al-Quran ini berikan kepada mayit. Ada yang disebut transfer pahala, tidak hanya pulsa aja yang ditransfer. Ini pemahaman pertama ya. Jadi menyampaikan pahala pada saat dibacaannya itu kepada Al-Quran itu kepada orang yang mayit. Ini sebetulnya ulama yang menyampaikan terkait masalah ini ya. Jadi kalau silahkan cari, ada hadis Rasulullah yang menyampaikan secara tekstual itu secara teks, bahwa ketika kita melakukan baca Quran lalu kita Quran itu pahalanya dikasih ke mayit, itu nggak ada itu. Yang ada itu perkataan ulama rahimahullah.
Dari Abu Walid bin Rushdi juga mengatakan bahwa wa in qara'a rajula, apabila seseorang membaca ayat Al-Qur'an ya dan menghadiahkan wa ahda thawaba, menghadiahkan pahalanya qiraatihi lil mayit, katanya kepada mayit. Ini kata ulama ya, bukan kata Rasulullah. Jaza dalika wa hasala lil maiti ajruhu, maka enggak, ketika itu pahalanya tersebut sampai ke mayit. Akhirnya terjadi hadiah-hadiah sekarang. Ila hadaratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zakarul al-Fatihah. Ila hadaratil ila hada, yang menghadiahkan. Tapi ada orang yang pemahaman yang kedua itu enggak bisa menghadiahkan pahala. Alasannya itu di dalam Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an dalam surat An-Najm. Hadis-hadis ini dan perkataan ulama itu bertentangan dengan Al-Qur'an, kata pemahaman dua nih kalimatnya. Ya. Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an gini, wa alaysal insana illa ma sa'a wa anna sa'yuhu sawfa yura, kata Allah. Jadi Allah akan memberikan sesuatu kepada seseorang apa yang dia usahakan. Gitu ya. Jadi kalau ada seseorang nih baca satu khatam lalu dikasih pahala Qur'annya ke orang mayit, itu mah enggak diusahain atuh. Yang apa yang dulu waktu hidupnya selalu membaca Al-Qur'an, itulah yang akan menjadi pahalanya. Dua hal yang berbeda. Yang penting jangan berdebat ya. Yang berdebat itu mah hatinya masih hasad ya. Oke, jadi itu dalilnya seperti itu ya. Hadirin berbahagia. Jadi kalau nanti dijawabnya sesuai keyakinan aja. Tapi semua punya dasar. Kalau baca surat Yasin itu memang ada perintah dalilnya dari Rasulullah. Tinggal kita jangan fanatik ya. Ternyata Quran itu Imam Syafi'i mah bukan Yasin bacanya, Quran kabeh. Quran itu dari suratul Fatihah sampai surat An-Nas itu semuanya kemuliaan itu dan firman Allah. Jadi jangan berdebat karena urusan sebetulnya Al-Qur'an itu semuanya juga mulia. Silahkan baca. Bagus mah dihafal. Itu ya, jadi yang berbahagia. Wallahu a'lam bishawab ya. Hanya Allah yang lebih tahu. Saya hanya menyampaikan. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan memulai, judulnya adalah keindahan yaumil hisab. Tadi saya baca dalam jadi imam itu surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq itu menceritakan salah satunya adalah pada saat ketika di yaumil hisab. Ketika baca Al-Qur'an itu kalau orang bisa memaknai harusnya sedih sebetulnya dan bahagia. Allah menyampaikan dalam surat Al-Insyiqaq itu ada satu kalimatnya begini. Itu menceritakan bahwa akan terjadi kiamat ya. Ketika Allah mengatakan wa idzal ardu muddat, ketika bumi diratakan, wal qatsma fiha wa takhallat, bumi itu dikeluarkan ke sini ya, gempa ya segala gitu ya. Gitu. Tapi kalimatnya begini, ya ayyuhal insanu innaka kadhihun ila rabbika kadhan famulaqih. Setiap manusia itu akan bertemu dengan Allah. Nah, pas bertemu ini begini, ketika dibangkitkan kan kemarin tuh ceritanya ada yang wajahnya bahagia ya. Siapa mereka orang yang wajahnya bahagia itu? Orang yang memiliki amal salih. Jadi bangun tidur Bu Haji, bangun tidur di alam barzah, bangun ketika tiupan Israfil yang ketiga, bangun bangkit, bahagia, mukanya berseri-seri. Kenapa? Karena memiliki amal yang salih. Tapi orang yang maksiat kepada Allah itu pada saat ketika malaikat Israfil meniupkan tiupan yang ketiga, dibangunkan di yaumul ba'ats, mukanya ketakutan gitu ya. Lalu kumpullah di padang mahsyar. Allah menceritakan dalam surat Al-Insyiqaq itu gini kalimatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Kan kita tuh sudah tahu ya bahwa hari ini itu ada malaikat yang selalu mengikuti kita. Siapakah dia? Nih kanan, ayat tuh malaikat Atid, Raqib. Coba tengok kiri, ada malaikat Raqib, Atid ya, mencatat amal salih, mencatat maksiat.
Ini malaikat setiap saat tidak pernah tidur mencatat semua amal solih, amal salah kita. Makanya disebut catatan buku amal itu ada nih, lagi nyatet nih. Solihin ini ceramahnya ikhlas ke? Solihin ini ceramahnya pingin kapuji nge? Nah ini ditulis ke malaikat atir, namun saya tidak ridho dalam menceramahnya. Tapi ketika ikhlas dan tulus mengamalkan amal, menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah, dapat pahala. Nah, pada saat ketika kumpul di padang mahsyar, ini cerita dulu ayat tadi yang saya bacakan dalam surat yang kedua, ayat kedua. Sebetulnya kalau disampaikan panjang tadi, cuma setengahnya saya, 12 ayat ya. Allah menyampaikan, ada orang itu pada saat sedang menghadap Allah itu, dia dikasih catatan amalnya dengan sopan. Ya, jadi Pak Kurnia, kalau Pak Kurnia, kata Allah itu, maju ke depan, gitu kan? Oh, ketika udah menghadap Allah itu, malaikat tuh ngasih catatan amalnya yang rogib ini. Nih Pak Kurnia, catatan amal kamu ada banyak pahalanya, sopan Pak. Nih kata Allah itu, ketika kita diberikan buku catatan amal kita dengan baik dan sopan oleh malaikat, oleh Allah lewat malaikat, apa kalimat dalam Al-Quran itu? Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Itu teh hisabannya pasti mudah. Jadi urusannya cepatlah gitu ya. Nih Pak Kurnia nih gitu ya. Pas ketika dihisab mudah. Ya, karena amal solih lah yang dibawa di catatan amal itu. Apa selanjutnya kata Allah? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Allah kumpulkan dengan keluarganya. Pak Kurnia masih siap untuk di surga istrinya yang sekarang atau mau ganti? Mau ganti atau yang sekarang? Ya, kata Allah dikumpulkan. Kecuali kalau perempuan ya, kalau perempuan nikahnya 2 kali, si perempuan ini nikah ke si A nih, meninggal jadi janda, lalu menikah lagi ke si B. Nah kata Rasulullah dalam hadis, kamu nanti di surganya dengan diantara si A B yang terbaik. Jadi mun si A na soleh berarti jeung si A, namun si B na leuwih soleh berarti jeung si B, gitu dia surganya. Beda jeung lalaki Pak Kurnia. Lalaki menikah 4 kali ge tetep pengen opatna ilu jeung urang gitu nya. Ditambah bidadari 7. Wah, loba atunya karena teu kudu poligami, Pak. Di surga ge nanti poligami. Ceritanya begitu. Wayang qalibu ila ahli masruro, dikumpulkan keluarganya nanti. Jadi nanti teh istri, anak, kakek dikumpulkan di surga, di taman surga Allah ketika mereka memiliki amal yang soleh pada saat pertanggungjawaban. Nah ini pilihan yang kedua nih. Allah menyampaikan selanjutnya, wa man utiya kitabahu wara'adah. Ada orang itu siap, cek Allah teh, sini sepulan kamu masuk. Wah beda panggilannya juga yang dengan yang tadi Pak Kurnia sini, ayo sini pulang. Pada saat mau menyampaikan kitab amalnya itu, baheula zaman ini sok aya guru teh nu keheul teh ka muridanya, bukuna teh digebugan ya ulunnya. Baheula mah zaman tidak komplain ya, mata kepala lintar baheula mah anaknya. Malaikat tuh geram ningali orang yang amal catatan itu borong ya, maksiat mungkul ketika dibuka teh. Pada saat sia dua menghadap Allah dan peradilan, malaikat itu wara adhri, dipukulkanlah, tidak sopan itu bukunya. Yang cukup mah tas ya buku ente gitu dah bahasa saking kukeulna. Pada saat ketika di yaumul hisab itu, pada saat menerima catatan amal solehnya itu, ada yang sopan, ada yang tidak sopan. Apa kalimat selanjutnya dalam Al-Quran itu? Kalimatnya, wa man utiya kitabahu wara'a dhahri. Apa sih? Astagfirullahaladzim. Wa man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura. Lihatlah, berteriak dia. Rewas itulah bahasa orang lain, berteriak.
Jadi nanti kita kalau ngelirik ke kiri pada saat di pengadilan Allah, lihatlah orang lain cara menyampaikan bukunya. Pak Kurnia lihat Pak Solihin di situ karena kita sering bersama di masjid. Lihat Pak Solihin, alhamdulillah gini bukunya dikasihkan dengan baik. Tapi ada orang yang dilempar Pak, di tukang meledak punya. Gitu. Naudzubillah min dzalik ya, semoga Allah jauhkan. Apa kalimatnya? Mereka berteriak, kaget. Lalu apa kalimatnya? Wa yaslas sa'iro, dan Allah lempar ke neraka. Jadi hadirin, kalau baca surat Al-Insyiqaq kita harus sadar Allah memerintahkan kepada kita, hati-hati nih yang di sebelah kanan, sebelah kiri ini ada nih hari ini tuh. Kenapa harus takut yang goib? Malaikatnya tiap hari ngikutin kita. Imam sieun ku juringnya, kudu sieun kudu dua ieu. Malaikat yang kudu sieun mah ku jurig sieun ya Bu Haji, aya tangkal gede serem ngaliwat teh punten. Ka malaikat Raqib jeung Atid teh sieun. Kan urang maneh nya. Yeuh nu dua ieu teh aya yeuh. Urang teh kudu sieun lamun ngomong nulis dina WA. Kudu sieun ku malaikat Raqib Atid. Urang teh omongan jadi fitnah, omongan teh nyakitin orang. Ini kuduna masieun ku ieu. Nah urang mah teu sieun nya. Pak Rusmin. Teu sieun da. Maksiat we. Padahal cukup oleh Allah itu disiapkan pasukan untuk kita kawal. Makanya gini, kita mah ada pengawal yang selalu setia. Siapa dia? Malaikat Raqib dan malaikat Atid. Satu lagi malaikat yang selalu nengok kita, yang selalu kangen sama kita. Malaikat apa? Ijra'il. Pencabut nyawa 70 kali kata Rasulullah. Tuh datang tuh. Nempo Solihin, can waktuna. Solihin mangke genep 3. Nah, alhamdulillah, makasih ya. Gitu. Artinya kita itu kadang melupakan Allah tuh sudah siapkan malaikat yang mengontrol kehidupan kita, yang nantinya pada saat ketika di yaumil hisab Allah akan lihatkan buku catatan amal kita. Mau yang mana kita? Mau yang dikasih sopan atau yang dilempar? Yang harus sopan atuh. Karena akan dikumpulkan dengan keluarga. Jadi nanti Bu Haji Sartoni kalau sudah meninggal, nanti Pak Sartoni dapat penganugerahan dari Allah ampunan untuk masuk surga. Ini bertemu lagi gitu ya. Bertemu di sana. Di dunia mah enggak lama. Lama teh karena kita di dunia sekarang. Ya. Ayo cek dina ukuran kaidah akidah mah tetap kita sebentar di dunia ini. Baik hadirin berbahagia. Makanya muncullah keindahan di yaumul hisab. Banyak sekali Al-Qur'an menjelaskan terkait masalah yaumul hisab ya. Yaumul hisab itu Allah sampaikan dalam surat Al-Waqiah. Ya. Surat Al-Waqiah juga Allah menyampaikan terkait bagaimana dikumpulkan di padang mahsyar di yaumul hisab itu. Suratul Waqiah juga surat yang Rasulullah spesialisasikan, boleh dibaca ya. Suratnya dalam ayat 49 dan 50. Qul innal awwalina wal akhirin. Katakanlah bahwa zaman dulu dan zaman sekarang ya. La majmu'un. Allah nanti akan kumpulkan ila miqati yaumin ma'lum. Ma'lum itu yang akan diperhitungkan, nanti dikumpulkan. Ini harus yakin ada. Al-Quran ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu akan mengumpulkan kita yang disebut padang mahsyar, di mana akan kita dihisab semua amalan pada saat di dunia. Al-Quran juga begitu ya. Jadi waktu tertentu itu di sini dalam surat Al-Waqiah itu maksudnya di yaumul hisab. Bahkan dijelaskan dalam surat yang lain, dalam Al-Hijr surat ke-15 ayat 25. Nah, di wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum kalimatnya. Allah yang akan mahsyar itu disebutkan dalam Al-Quran, akan dikumpulkan nanti. Ini saya jelaskan supaya yakin bahwa ini akan terjadi kepada kita. Bahwa ketika sudah dibangkitkan itu Allah akan kumpulkan. Banyak sekali ayat-ayatnya. Dalam surat yang lain pun Allah sampaikan. Dalam surat Hud Allah sampaikan juga. Nah, bagaimana Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, yuhsyarun nasu yaumil qiyamah, kata Rasulullah ya.
Manusia itu akan dikumpulkan. Nah, di sini yaumil qiyamah dikumpulkan. Jadi ketika sudah dibangkit akan dikumpulkan. Makanya ketika ada orang yang sudah haji, salah satu makna daripada dikumpulkan pada saat di ibadah haji yang disebut di wukuf di Arafah itu, nah itu teh gambaran nanti kita akan dikumpulkan gitu maksudnya. Bu Haji kan sudah ya, nah, haji yang sudah haji di sini, kalau umroh kan gak ada wukufnya. Yang sudah haji pasti dikumpulkan mulai start jam 12 siang sampai maghrib ya, itu wukuf ya. Jadi syarun nasi yaumil qiyamah, nanti akan dikumpulkan yaumil qiyamah itu. Nah, kalimatnya Rasulullah mengatakan hufatan gurotan gurla, kata Rasul, dalam keadaan tidak pakai alas dan tidak berpakaian, dan kalau laki-laki tidak, jadi hitanannya balik lagi. Jadi yang sekarang kan laki-laki yang muslim dihitan ya, nanti pada saat dikumpulkan itu sudah tidak dihitan lagi. Ini jangan ngebayangin lah, pada prinsipnya akan dikumpulkan, bahwa akan mempertanggungjawabkan. Kan kalau membaca hadis ini ada yang nanya, kalau tidak berpakaian itu lalu di kanan atau kaki gitu ya. Sempat Allah akan bahwa pakaiannya tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Artinya di sini bisa simbolis hadis ini. Artinya bahwa kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Suratnya surat Al-Baqarah. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin wa la yuqbalu minha syafa'ah, kata Allah. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin. Jadi sibuk nanti itu sendiri-sendiri urusannya. Wa la yuqbalu minha syafa'ah, dan akan ditolak syafaah kalau kecuali diizinkan oleh Allah SWT. Makanya hadirin, pada saat ketika dibangkitkan, lalu dia akan semua makhluk hidup zaman Allah ciptakan sampai kiamat itu, mereka sibuk dengan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing pada Allah SWT. Jadi ketika Rasulullah sampaikan bahwa nanti bangunnya tidak pakaian, telanjang, itu jangan terpikir bahwa kalau gitu nanti pada saat di padang mahsyar saya bisa lihat artis-artis dong. Nggak pakai pakaian, nggak sesibuk ini, nggak sampai begitu, tidak begitu ya. Nah, makanya kalimatnya Rasulullah itu banyak sekali hadisnya, seperti al-maitu yub'asu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Mayit itu dibangkitkan, pakaian yang dikenakan itu pada saat ketika mati itu. Hadis ini mengatakan di pakaian, tapi pakaiannya kain kafan. Makanya yang kita simpulkan dari hadis-hadis ini adalah bahwa ketika dibangkitkan itu mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surat yang pendek, yang surat At-Takasur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawna jahim summa la tarawna hanil yaqin summa la tus'aluna yauma idin anin. Coba kalau terjemahkan hadirin. Kalau yang baca At-Takasur itu alhaakumut takasur, banyak orang tuh katanya berlomba-lomba ngumpulin harta. Dok lelaki enak mencari nafkah, ya pasti nyari duit dong untuk menafkahi keluarga. Tapi ada orang yang berlomba-lomba, ya nggak boleh, ini haram hukumnya berlomba-lomba. Hatta jurtumul maqabir, kata Allah, sehingga kamu masuk kuburan, benar nggak? Udah beres itu kalau sudah masuk kubur bang. Kalau udah meninggal memang ada urusan lagi, masalah dunia kan udah nggak ada. Nah ada kalimat di dalam kalimatnya di ayat terakhir itu summalatus aluna yauma idin anin naim. Kamu pasti benar nanti ditanya pada hari itu tentang nikmat yang Allah berikan hari ini. Di nalakumut takasur aja Allah sudah jelaskan, hei kamu banyak nikmat di dunia, ngeunah pisan di dunia teh kamu hidup. Nanti itu nikmat yang aku berikan pada saat di dunia ini
akan dipertanggungjawabkan. Ya, apapun yang kita lakukan nanti di yaumil qiyamah, pada saat di padang mahsyar yaumul hisab, akan dilaporkan oleh siapa mereka? Malaikat Raqib dan malaikat Atid, dan itu nantinya kita yang harus mempertanggungjawabkan. Bahkan dalam surat Yasin itu ada kalimatnya, mulutnya dijahit ya, ditutup katanya ya. Ngaromong kabeh teh, leungeun ngomong ya. Ngomong teh tangan teh cenah si eta mah sok dipake ieu mulutnya. Pokoknya nanti akan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan. Ada kalimat begini, hadirin yang berbahagia. Ini hadis Rasulullah SAW dari hadisnya Imam Muslim. Ketika Rasulullah mengatakan, la tazula qadama abdu yaumil qiyamah, ya, tidak akan katanya bergeser kedua telapak kaki seseorang. Jadi muawaka indit seseorang ketika di padang mahsyar itu, kecuali ada 4 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya. 4 perkara. 1, ya, di yaumil qiyamah itu yang pertama adalah tentang umurnya. Untuk apa dia dihabiskan dengan umurnya? Jadi pertanyaannya yang ditanya ku Allah teh, ai umur maneh usia sekian itu kamanakeun umur teh dipake naon? Makanya ketika umur diberikan panjang, betul diberikan nikmat, tapi bisa saja diberikan umur panjang tuh Allah sampaikan waktu supaya kita bertaubat. Jadi jangan GR wae nya mau dipanjangkan cek umur cek Allah teh, mana teh diberikan panjang umur supaya kamu tuh memperbanyak amal sholih, supaya kita bertaubat. Atau memang Allah berikan nikmat umur panjang. Yang kedua pertanyaan tentang masalah jasadnya. Jasad kita akan ditanyakan. Jasad itu dipakai apa nih? Mulut kita, telinga kita, mata kita. Lalu tentang ilmunya, sini Allah sampaikan, wan ilmihi, ilmunya itu diamalkan enggak? Ini kadang kita itu ngomongnya pintar, tapi nggak bisa ngelakuin ya. Asbun masal bunyi, ini mah pintar, ngerti, tapi tidak pernah dilakukan. Allah sampaikan itu benci sekali, Allah tuh sangat benci kepada orang yang pintar ngomong kebaikan tapi tidak dilakukan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, cek Allah teh. Kunaon sih nu diomongkeun teh teu dilakukeun, gitu kan ya, Ustaz? Ini Ustaz Adam hafal tuh surat apa itu? Al-Hasr ya? Al-Hasr ya? As-Saff ya, surat As-Saff ayat kedua dan ketiga. Allah ulang sampai kaburo maktan, besar kebencianku orang yang ngomong tapi tidak dilakukan. Makanya ulama itu yang suka ngomong, diujinya dia suka ngelakuin enggak? Mun manehna ngomong cenah ya Rasulullah teh kudu santun ngomongnya, dianya santun enggak? Gitu kan? Pan urang masuk gitu runjit ya, Pak Rusmin ningali orang teh, ayo ngomong bisa, manehna mah ngomongna bisa nya, ayo dilakukeun teu, kan suka gitu ya. Orang munafik idza hadasa kadzaba, kalau ngomong tuh bohong. Naudzubillahi min dzalik. Nah, nanti akan ditanyakan seorang ulama yang mencari ilmu. Kita yang punya 1 ayat pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu diamalkan enggak? Makanya teruji kita hebatnya di Allah Subhanahu wa taala itu adalah terkait Al-Qur'an, bukan hanya bacaannya saja, bukan memahami Al-Qur'an, tapi mengamalkannya. Nih yang diuji itu mengamalkannya, betul nggak Pak Roy? Banyak Quran memerintahkan sedekah, banyak hadis mengatakan sedekah kehebatannya. Pertanyaannya, kita sering sedekah nggak? Gitu aja. Nah, ini adalah ujian kita di dunia. Dan yang terakhir, Allah akan tanya tentang masalahnya di sini itu kalimatnya, wa an malihi min aina tasabuhu wa fima anfaqahu. Jadi nanti itu harta yang kita miliki sekarang ini, Allah akan tanya, hei, dari mana solihin, mana harta tuh? Lalu kemanakan tuh harta itu? Dinafkahkannya.
Gitu. Jadi anu beunghar teh mun ayeuna yang disebut konglomerat, memangnya di sana tidak ditanya hartanya yang banyak gitu. Makanya orang miskin mah cepat masuk surga itu karena pas mana harta ngangsak kieu Allah. Ya Allah, beresin mah kamu udah masuk surga. Ayo jalma beunghar coba anu hartanya triliunan. Walaupun Allah itu cepat dalam menghisap. Ini simbol aja bahwa orang kaya itu nantinya urusannya dari mana lu dapat duit, dari mana lu dapat harta banyak. Lalu pertanyaan yang keduanya, kemanakan harta itu kamu gunakan? Makanya kalau jadi orang kaya itu hati-hati tuh, bisa nanya nggak? Ya bisa jawab kan nanti. Ya, makanya kalau ada orang yang kaya lalu hasilnya tidak baik, ya nanti mempertanggungjawabkan di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu hadirin yang berbahagia. Ya. Nah ada kalimat begini. Saya sampaikan di hadis Rasulullah SAW. Jadi ada ceritanya begini. Pada saat di padang mahsyar itu, ya, pada hari kiamat itu, antara matahari disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW itu kalimatnya begini. Qala Rasulullah SAW, tudna syamsu yaumil qiyamah. Posisi matahari di padang mahsyar itu dekat sekali sampai Rasul mengatakan ada 1 mil. Sampai sahabat mengatakan 1 mil itu sekumaha. Pokoknya deket lah gitunya kata Rasulullah itu. Apa kata Rasulullah itu? Ada orang itu berkeringat yang siksaannya, yang amal solehnya banyak itu sampai keringat itu cuma mata kaki doang. Tapi ada yang tenggelam katanya dengan keringat itu. Saking panasnya ya. Ayeuna we sabaraha juta malah apa matahari kita itu ya. Nanti di yaumil hisab itu Allah akan dekatkan. Nah di sini kalimatnya payakunan nasa ala qadri amalihim. Jadi tergantung amalnya. Ayo mau amalnya banyak ya nanti bahagia, indah pada saat dikumpulkan ya. Ini hadis Rasulullah SAW. Kalimatnya ini udah hampir udah lama ya. Satu lagi kalimatnya. Nah pada saat itu kita membutuhkan syafaat, pertolongan. Ini yang bicara syafaat. Suka orang tuh pada kalimat dalam MC itu salawat dan salam alhamdulillah sudah dicurahkan pada Rasulullah. Semoga kita mendapatkan syafaatul ujma dari baginda Rasulullah SAW. Ayo kita dapat syafaat dari Rasulullah itu memang ada ketetapannya. Rasulullah mengatakan. Cuma tidak hanya itu yang mendapatkan pertolongan dari Allah itu. Karena syafaat itu awalnya dari Allah, tidak dari Rasulullah. Rasulullah dapat izin. Ya, para nabi itu salah satunya Rasulullah dapat izin untuk memberikan syafaat. Bacaannya dalam surat ayat kursi ya. Nadalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznih. Jadi syafaat itu tetap nanti akan tergantung Allah. Nah, Rasulullah mengatakan dalam hadis itu kalimatnya begini, likulin nabi da'watun yad'u biha. Setiap nabi itu punya doa yang top. Nabi mah dekat itu sama Allah. La yaruddu. Doa tidak ada batasan. Jadi Rasulullah ngomong A, pasti A dapat. Jadi istilahnya Rasul mengatakan bahwa setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab. Nah. Wa uridu an tahja. Aduh ini mata saya tuh. Dakwati syafaatun li ummati fil akhirah katanya. Nah aku mah cak Rasul nanti di yaumil qiyamah itu akan digunakan untuk memberikan syafaat kepada umatku. Coba bayangin Rasulullah nya bager baginda Rasulullah mah ya. Makanya kalimatnya itu mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul ujma, syafaat dari Rasulullah. Maka seringlah patuh dan taat kepada Rasul, seringlah mencontoh meneladani Rasulullah, seringlah kita bersolawat kepada baginda Rasulullah. Ayo hayang dapat syafaat, ayo Rasulullah teh hayang wawuh. Tapi Rasulullah udah bagernya. Ya, kalimatnya itu di dalam Al-Qur'an itu. Begitu. Nah, salah satunya nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW yang berkata la ilaha illallah, ya, mengaku muslim.
Nah, ada satu kalimat terakhir dari saya. Sebenarnya masih banyak ini hadis Rasulullahnya. Ada satu kalimat yang harus menjadi tertarik bahwa ada amalan yang memberikan syafaat kepada kita. Tadi mah bagindanya, baginda mah memang sudah diberikan haknya oleh Allah. Muhammad, kamu nanti kasih izin sama saya. Kata Allah itu, berikan syafaat. Nah, tapi ada amalan yang nantinya akan memberikan mencari kita. Jadi di yaumil kiamah itu pada saat menghadap Allah itu si amalan ini tuh nyari. Mana nih orang ini yang suka baca saya, yang suka setiap hari baca. Dia akan mencari kita. Apakah amalan itu? Membaca Al-Quran. Bahagialah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Ustaz ya, mudah-mudahan tidak ini amalannya menjadi amalan nanti di yaumil kiamah. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari kalimatnya begini. An Umamah radhiyallahu an, dari Umamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah, baca Quran teh atuh. Quran teh ulah ieu mah dicicingkeun wae nya, komo dikeramatkeun Quran teh. Quran mah kuduna dibaca, dipahami, diamalkan, diajarkan, lalu dihafalkan. Ustaz Sadam sudah sampai 5, hebat. Kata Rasulullah, kalau kamu baca saja, nanti di yaumil kiamah dia akan datang mencari yang membacanya. Programkan membaca Quran teh atuh. Oh, pakai handphone asa setengah nyawa ya kalau handphone kita tertinggal, Ustaz. Saya aja kalau ketinggalan handphone walaupun sudah dibulak saya balik lagi ke rumah. Karena sangat penting handphone itu. Bisakah kita seperti itukah kita kepada handphone? Alihkan seperti kepada Al-Quran. Kalau kita tidak baca Al-Quran tuh seperti kita ketinggalan handphone, Pak Rusmin. Mau orang boro-boronya baca Qurannya. Ayo hayang menang bahagia setiap perjalanan. Ayo Quran diantap wae. Makanya baca Quran. Bagus tuh kalau punya waktu. Setiap setelah subuh, kalau masih punya waktu, ngapain harus ke rumah dulu? Boleh di rumah baca Quran. Lebih baik di rumah. Saya pernah menyampaikan nawiru buyutakum kan. Perintahkan kata Allah Rasulullah, terangilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Tapi Ustaz Adam sini kan baca Qurannya karena lagi mendidik ya, yang hafiz. Jadi gitu hadirin berbahagia. Bahagialah orang-orang yang disebut yang selalu membaca Al-Quran. Nah, ada satu kalimat hadis Rasulullah SAW sudah siap. Satu lagi dari hadis ini karena ini perlu kita pahami. Rasulullah SAW itu gini kalimatnya. Dan ini kadang dilupakan oleh kita. Hadis riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim. Nih, gini kalimatnya itu. Al-muslimu ahul muslim katanya. Muslim dengan satu lain itu saudara. Jadi kalau ditanya Assalamualaikum dia jawab Waalaikumsalam, berarti itu saudara kita karena satu muslim. Jadi satu ukhuwah muslim. Rasulullah mengatakan begini, bersaudara. Kalimatnya perintahnya la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Janganlah kamu menzolimi. Nah, jangan biarkan mau saling menzolimi. Kalau dalam surat Al-Fat itu apa, Ustaz? Ruhama'u bainahum, harus saling berkasih sayang. Ya. Jadi ikatan muslim dan mukmin ini kuat, hadirin. Kadang kita itu suka menyepelekan itu ya. Sesama muslim, sesama mukmin, saling dengki, saling. Nah, ini ada kalimatnya. Wa man kana fi hajatin akhi, kana Allahu fi hajatan. Jadi kalau kata Allah itu, kata Rasulullah itu, siapa yang selalu menolong saudaranya dalam satu hajatan, menolong, maka Allah akan tolong. Jadi kalau ada saudara kita yang mau ada sedang hajatan terus kita nolong ya. Maksudnya hajat ini bukan hajatan nikahan ya Pak Haji ya. Pokoknya setiap ada urusan lalu kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan tolong tuh urusannya. Maka kalimat yang terakhirnya, kalimatnya nih saya lanjut yang terakhir ini. Nah, kalimatnya itu siapa yang menghilangkan kesulitan orang muslim. Nah, di sini kalimatnya itu Rasulullah mengatakan indahu kuryatan min karbati yaumil qiyamah. Nah, ini hadis ini kalau kamu sering memudahkan urusan orang,
Ketika orang sulit kita permudah, maka Allah akan mudahkan di yaumil qiyamah. Sudah mah di dunia dapat pertolongan Allah, setiap kesulitan pasti Allah siapkan kemudahan. Jadi kalau kita bantu orang lain, dipastikan di dunia pun dapat tuh. Rasulullah mengatakan, kalau kamu sering banyak menolong orang, sering memudahkan urusan orang, pada saat di yaumil qiyamah pun Allah akan mudahkan. Ini yang harus kita hadirkan. Jadi jadi orang itu kudu sayangnya. Ulah jadi orang itu suka dengkian. Hati-hati, itu dosanya besar ya. Naudzubillah min dzalik. Dan terakhirnya adalah ketika seseorang selalu menutup aib, kata Rasulullah, menutup aib seorang, maka Allah akan tutup aibnya. Jadi lamun tahu kejelekan orang teh ulah sok diomong-omong atuh ya. Takut jadi fitnah nantinya. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah menyampaikan pada kesempatan hari ini, intinya hadis itu bahwa di yaumil qiyamah, ketika seseorang selalu memudahkan urusan orang, ketika selalu menolong orang kesulitan, pada saat di padang mahsyar yaumil hisab, Allah akan mudahkan. Makanya hadis Rasulullah yang berikut itu 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah. Banyak sebetulnya. Ini satu, bahagia orang-orang seperti itu. Oleh karena itu hadirin berbahagia, sudahlah kita dari pelajaran apa yang Rasulullah sampaikan dan Allah sampaikan kepada kita semua, semoga kita bisa menjalani. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini, nantinya ujungnya semua akan kembali kepada diri kita. Menjadi syahidan wa syafa'an ila yaumil qiyamah, akan menjadi saksi dan menjadi penolong pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mau kita bahagia melakukan perjalanan ini? Kalau mau bahagia, maka lakukanlah yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala dengan secara patuh dan taat kepada perintah. Demikian bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan semoga kita hadirnya di masjid ini mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo hadirin, itu ada menunya nasi kuning ya hari ini. Mangga kita silaturahim.